semua dimakan pendetanya sendiri, enak saja. Maaf, jangan mau dibodohi saudara. Kita harus sadar akan hal ini. Beri langsung kepada yang perlu di luar kita sana. Kalau gereja nggak pernah ngurus orang miskin, kita sendiri yang turun. Jangan salurkan lewat gereja, karena dipakai untuk yang tidak-tidak. Zaman sekarang ada roh yang ngeri. Gereja hobinya renovasi. Jawab iya atau tidak? Dikit-dikit renovasi, tiap bulan ada yang direnovasi. Untuk apa uang dipakai untuk renovasi gedung terus? Yang miskin masih banyak di luar sana. Kenapa nggak bersyukur dengan apa yang ada? Alasannya supaya orang kaya nyaman di dalam. Nah, orang kaya lagi, itu domba-domba yang gemuk dan kuat tadi itu, yang menghabiskan padang rumput dan air yang jernih. Kita harus sadar ini, saudara. Saya rekam ini, kalau yang perlu terminta panitia, perbanyak ini. Kita belajar. Jadi kesimpulannya, fokus, sasaran, target Yesus Tuhan kita adalah manusia. Orang, bukan program, bukan fasilitas. Orang itu jauh lebih penting daripada program dan fasilitas. Itulah Tuhan kita. Saudara, mari kita pikir, maka itu apa doa-doa kita? Doa untuk apa? Jangan kita doa cuma bisa merintah Tuhan. Tuhan selamatkan, Tuhan sembuhkan, Tuhan tolong. Enggak. Saya itu kalau dengar ada orang doa makan begini, Tuhan berkati janda, fakir, miskin, yatim, piatu, saya itu mau bentak, stop. Bukan Tuhan yang berkati, kita yang pergi untuk mereka. Kok Tuhan lagi, Tuhan lagi. Harusnya begini doa kalau makan. Apa? Kami siap jadi berkat untuk orang lapar, seperti Papa berkati kami sekarang. Itu baru benar. Jangan suruh Tuhan berkati mereka lagi. Keluarkan uangmu di dompetmu. Dikit-dikit nyuruh Tuhan, dikit-dikit nyuruh Tuhan, padahal uangnya banyak. Lihat berapa pengajaran gereja karismatik yang ngawur-ngawur. Siapa punya utang, maju ke depan, kita akan doakan. Itu kurang ajar, betul. Kalau utang bisa lunas karena didoakan, ayo utang bareng-bareng yuk. Itu jahat, saudara. Yang ngutang kita, kok yang bayar Tuhan, ngawur itu. Kalau ada orang ngutang gak bisa bayar, bertobat. Pasti ada yang salah dalam hidupnya. Jual yang masih ada. Saya beli rumah di Palu, jalan apa Frank? Saya tuh gak tahu beli rumah sendiri di jalan apa rumah itu. Jalan apa Arum? Begitu saya gak tahu. Saya beli rumah di banyak kota di Indonesia. Itu untuk orang susah yang saya mau tampung, memberi tempat tinggal buat mereka. Saya punya rumah di Gorontalo, saya punya rumah di Manado, di Sumatera, di beberapa daerah Kalimantan, di Surabaya, di Papua. Karena saya mau nampung orang-orang itu. Maka itu yang kaya-kaya pelit, awas kamu masuk neraka. Ingat ayat tadi itu, supaya dengar itu orang kaya pelit bertobat betul hari ini. Dan itu firman Tuhan, saudara. Tadi kami turun Biak, karena kami baru beli satu rumah, istri belum tahu. Saya ajak lihat dulu. Ini rumah kita baru beli, Tuhan berkati kita. Istilahnya ada 6 pintu, kami akan tampung orang lagi. Ayo terus, saudara, untuk memberkati orang-orang itu. Itulah hati Yesus untuk kita semua, supaya dunia segera mengalami kasih Tuhan. Jadi doa harus dirubah, amin. Jangan suka nyuruh Tuhan, kita yang bergerak. Ayat yang terakhir, betul-betul terakhir, maaf ini, karena masih jam 8, masih sore. Yohanes 3:16 tidak akan ada artinya kalau gereja tidak lanjut ke 1 Yohanes 3 ayat 16. Bagus bukan? Ditulis oleh rasul yang sama, Rasul Yohanes, rasul kasih, di pasal yang sama, pasal 3, di ayat yang sama, ayat 16. Tapi ini surat 1 Yohanes 3:16. Saya kagum ada ayat ini sampai ayat 18. Ayo kita lihat baik-baik. Demikianlah kita ketahui tentang kasih Kristus. Bagaimana wujudnya? Yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita.
Ini Yohanes 3:16. Titik, koma. Nah, inilah kebenarannya. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi kita pun wajib menyerahkan apa kita? Nyawa kita. Untuk siapa? Saudara kita. Kenapa gereja nggak pernah bahas ayat ini? Jadi kita pun wajib. Bahasa Inggris nggak pakai kata must tapi ought to. Betul Ibu? Ada kata itu? Beda. Wajib dengan harus itu beda. Kalau wajib bisa ditawar tidak? Tidak, bukan harus, lebih tajam. Jangan diterjemahkan mati, enggak. Tuhan enggak mau kita cepat mati, rugi kalau kita cepat mati, karena kita belum buat banyak. Tapi apa arti menyerahkan nyawa? Saudara ingat tahun 70-an, tahun 60-an, kalau ada perampok, ada penodong, mau ngerampok, menodong, bunyinya apa? Ayo, nah, harta atau nyawa. Ternyata nyawa itu adalah harta kita. Maka itu Tuhan Yesus berfirman begini, di mana ada hartamu, di situ ada nyawamu. Hatimu itu nyawa sebetulnya. Jadi arti firman ini, jadi kita pun wajib menyerahkan apa kita? Nyawa kita nyerahkan apa? Nah, pura-pura nggak dengar lagi, awas kamu. Menyerahkan apa? Harta kita untuk saudara kita yang lain. Ingat hukumnya. Siapa yang memberi nggak akan berkekurangan, malah ditambahi. Praktekkan, jangan amin saja. Memberi. Ayat 17. Awas, yang pelit jangan baca. Saya nggak tanggung risiko. Yang pelit jangan baca. Ayat 17. Menakutkan buat orang pelit. 1, baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kasih Tuhan dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, ayat 18. Marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan apa? Perbuatan dalam kebenaran. Bangsa kita nggak butuh khotbah, KKR, kebaktian, nyanyi, sembahyang. Katakan amin. Bangsa kita butuh fakta yang kita buat. Sampaikan firman ini kemana saja kita pergi. Urus orang-orang susah itu. Orang miskin masih banyak. Saya bisa bayangkan. Belum lama saya ketemu seorang, dia mantan anggota MPR periode 82 ke 87. Tapi dia seorang pendeta Tionghoa lagi, itu saya kaget. Ada pendeta Tionghoa jadi anggota MPR. Dia punya kalimat begini, saya suka. Lebih baik tetap memberi walaupun pernah ditipu, daripada takut memberi karena pernah ditipu. Betul tidak saudara? Lebih baik. Banyak kita alasan pernah ditipu, nggak usah takut, nggak usah takut. Tadi kami dari LP mana itu tadi? Saya khotbah dulu. Bukan di Makassar. Kelas 1 ya, namanya daerah apa? Gunung Sari di Makassar. Saudara, Alkitab kita itu satu-satunya kitab suci agama di dunia yang paling banyak berurusan dengan orang penjara. Lihat aja, penebusan, pengampunan, pembebasan, ini semua urusan penjara. Maka itu saya nggak pernah nolak pelayanan penjara. Cuma sebentar transit. Tadi kami turun suami istri dari Nabire, istri saya lanjut ke Jakarta. Tapi saya turun untuk ke Palu, anak saya nawari, karena mereka tahu, anak-anak saya tahu semuanya. Pelayanan LP saya nggak pernah nolak. Saya sempat ke LP, ketemu orang-orang, saya nggak pernah kaget. Tiba-tiba saya ketemu seorang yang Tuhan berkata, dia masuk penjara karena sakit hati sama bapaknya. Begitu saya dekati, dia menangis, saya peluk, dia menangis. Dia bilang, saya mau bunuh bapak saya mau bunuh bapak saya. Dia dihukum 20 tahun. Saya bilang pada dia, kalau sudah kamu bisa ngurus pembebasan bersyarat, beritahu saya. Saya ngurus banyak orang pembebasan bersyarat di penjara. Saya mau keluarkan mereka. Saya harus tanggung, saya tanda tangan. Saya nggak takut. Tanggal 3 Oktober yang lalu, saya nolong orang satu dari penjara. Laptop saya dicuri. Bayangkan. Jadi waktu lebaran dia dapat pembebasan. Langsung saya bawa dari penjara, saya langsung bawa retreat.
Untung cuma laptop saya, nggak barangnya, karena kami satu kamar 8 orang. Untung dia nggak curi yang lain, cuma punya saya. Dan mereka tahu ketika laptop saya dicuri, saya tenang saja. Saya hubungi handphonenya, ternyata nggak bisa. Sampai hari ini saya nggak ketemu. Saya nggak pernah panik. Saya nggak pernah takut untuk tetap menolong orang. Kenapa saudara? Karena itu hati Yesus. Tadi saya masih ngurus, tanggal 3 laptop saya dicuri, tanggal 4 saya dapat baru. Tuhan luar biasa. Saya nggak pernah panik. Data saya bisa cari lagi yang lain. Lalu orang-orang berkata, kalau kamu ketemu dia, kamu masih terima dia enggak? Iya, kok bisa? Saya bilang, hei, kita semua mantan bajingan, tahu enggak? Yesus saja nerima kita walaupun kita jujur. Kita sering tipu Tuhan tidak? Ayo gak usah pura-pura. Apakah Tuhan takut kalau kita tipu lagi? Jawab cepat. Tidak. Ya sudah. Kenapa